Alright, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Very good day to everyone. So hari ini kita akan masuk kepada chapter yang bertajuk Geometrical Optics. Now di dalam chapter ini kita akan belajar berkaitan dua subtopik. Subtopik yang pertama kita panggil dia sebagai mirror ataupun cermin, dan yang kedua kita akan belajar berkaitan dengan lens ataupun kanta. So untuk hari ini kita akan pergi kepada first subtopik, iaitu berkaitan dengan mirror. Now, mana-mana mirror ataupun mana-mana cermin dia akan menggunakan konsep yang kita panggil sebagai reflection ataupun pantulan. So, kalau kita pergi tengok kepada cermin, mana-mana cermin dia akan ada dua parts. Okay, so over here saya menggunakan cermin jenis cermin satah ataupun plane mirror. Macam saya sebutkan tadi, mana-mana cermin akan mempunyai two parts. Okay, so the first part kita panggil dia sebagai glass, and the second part is silver layer. Bahagian yang mempunyai glass kita panggil sebagai front side of the mirror, dan bahagian yang mempunyai silver layer kita akan panggil dia sebagai back side of the mirror. So untuk berlakunya reflection kita mesti ada objek. Okay, and your objek mestilah berada di bahagian front. Kalau objek itu berada di sebelah belakang ataupun back side of the mirror, kita tidak akan create any image. So your object mestilah berada di sebelah hadapan. So let's say this is yourself, okay, and we're going to call yourself as the object. So di dalam optics, objek kita adalah source of the light, bermaksud incident ray akan datang daripada objek itu sendiri. Okay, so daripada objek kita punya incident ray akan pergi kepada kita punya mirror. Okay, dia akan penetrate glass and then dia akan sampai kepada kita punya silver layer. And this silver layer dia akan prevent daripada kita punya incident ray ini penetrates ataupun dia akan tembus. Okay, so tidak akan berlaku. So silver layer ini akan menyebabkan berlakunya pantulan ataupun reflection. So this is your incident ray. After it reach the silver layer akan berlakunya reflection, and bila dia reflect, cahaya tadi kita akan panggil dia sebagai reflected ray. Now image kita terbentuk hasil daripada reflected ray. So over here kita akan dapat kita punya image di sebelah hadapan ataupun front side of the mirror, because kita punya reflected ray sekarang berada di sebelah front. So this is what we call your image. And since this image is formed due to nature of reflection, okay, dia terbentuk hasil daripada reflection tadi. So this image kita panggil dia sebagai real image. Okay, macam saya mentionkan tadi, silver layer ini akan prevent daripada kita punya incident ray ini penetrates ataupun dia tembus. That's why kenapa kita punya image itu terbentuk di sebelah hadapan. But under some condition, image kita boleh terbentuk di sebelah belakang. And since this image, okay, and since this image is not formed due to nature of reflection, so dia bukan normally terbentuk daripada kita punya reflection tadi, maka image ini kita akan panggil dia sebagai virtual image. Okay, so the point here is, satu ialah untuk menggunakan konsep reflection ataupun untuk menggunakan mirror, objek mestilah berada sentiasa di sebelah front side of the mirror. That is number one. Number two, any image that form in front of the mirror,
same side as your object, that image is kita panggil sebagai real image. Sebab berlakunya reflection di sini. But if your image is formed at the back side of the mirror, which is not follow the nature of the reflection, macam yang ini, so image tersebut kita akan panggil dia sebagai virtual image. Okay? Baik, yang seterusnya kita akan beralih kepada jenis mirror yang kedua. Okay? Mirror ini kita panggil sebagai spherical mirror. So in general, spherical mirror ini kita dibina menggunakan hollow hemisphere. Okay? So dia adalah hollow hemisphere. Mirror yang pertama, spherical mirror yang pertama kita panggil dia sebagai concave mirror. Dan yang kedua kita panggil sebagai convex mirror. Selain daripada concave mirror, dia juga dikenali sebagai converging mirror. While convex mirror tadi, nama lain dia adalah diverging mirror. So, kedua mirror ini dibina menggunakan hollow hemisphere. Dan perbezaan dia adalah which part of hollow hemisphere yang kita letakkan glass part itu sendiri. Baik, untuk concave mirror, bahagian dalam hemisfer yang kita akan letakkan glass. Dan untuk convex mirror adalah di bahagian luar yang kita akan letakkan glass itu. So since kita sebutkan tadi bahagian yang punya glass itu akan menjadi front side of the mirror, so which mean untuk concave mirror bahagian yang punya glass adalah bahagian front. And this part which is kita punya silver layer akan menjadi back side of the mirror. Okay. So untuk convex mirror juga akan sama. Di bahagian luar ini akan menjadi front. And bahagian yang di sebelah dalam ini akan menjadi back side of the mirror sebab dia mempunyai silver layer. Baik. Untuk diagram. Okay, kita tidak akan lukis kita punya concave mirror ini menggunakan lukisan ini, tetapi kita akan lukis menggunakan lukisan yang lebih simple ataupun lebih mudah. Baik, dan untuk melukis concave mirror, okay, kita akan lukis dia punya bentuk gelas itu sendiri. So, since bentuk gelas kita sekarang ialah macam bentuk inward, so untuk concave mirror, so this will be the shape of your concave mirror. And then untuk convex mirror kita akan lukis dia bentuk begini. Okay, so dia lebih mudah dan lebih ringkas. Dan untuk bahagian pula di sebelah kiri akan menjadi front and di sebelah kanan akan menjadi back side of the mirror untuk concave. Dan untuk convex sama juga, di sebelah kiri akan menjadi front dan yang di sebelah belakang ataupun di sebelah kanan akan menjadi back side of the mirror. So sama juga macam tadi, objek untuk menggunakan kita punya spherical mirror ini, objek akan sentiasa duduk di sebelah front. Okay, so which mean untuk concave mirror kita akan letakkan kita punya objek di sebelah front. Okay, kita punya objek. Dan untuk convex mirror juga kita akan letakkan di sebelah front lah. So itu adalah dua jenis spherical mirror, which is kita ada concave mirror dan satu lagi adalah convex mirror. Baik, yang seterusnya kita akan pergi kepada poin-poin penting yang kita perlu labelkan di dalam spherical mirror. Okay, poin-poin tersebut ialah yang kita sebut ataupun kita kenali sebagai vertex, center of curvature, and then yang ketiga adalah focal point. So kita akan start dengan concave mirror dahulu. So here is our concave mirror. Okay, and di sebelah kiri concave mirror adalah front side, and then yang di sebelah kanan adalah back side of the mirror. Baik, untuk concave mirror, kalau kita follow dia punya curve ini, sebenarnya dia adalah a part of a big circle. So, bila saya lukiskan circle tadi, okay, so that is your center.
So for that reason, center dia akan berada di sini. Okay, which is di sebelah front. Point ini kita panggil sebagai vertex ataupun point P. Okay. Now, jarak di antara center dan juga kita punya vertex ini, jarak ini kita panggil dia sebagai radius R. Okay. Kemudian in between, midway between center dan juga vertex tadi, point ini kita panggil sebagai capital F ataupun focal point. Okay, jarak di antara focal point F dan juga vertex P, jarak ini kita panggil sebagai F. Kemudian untuk convex mirror, kita declare dahulu this will be front and this will be the back side of the mirror. So sama juga macam tadi, kalau kita follow dia punya curve ini adalah a part of a big circle, which means center kita akan berada di sebelah back. Okay, so which is the center will be here. Okay, this one will be the vertex of the convex mirror. Jarak di antara vertex dan juga center adalah dia punya radius R. And then in the middle between vertex dan juga center ialah kita punya focal point F. Jarak di antara vertex dan juga focal point ialah kita punya focal length. So kalau kita tengok di sini, point itu sama antara kedua-dua concave dan juga convex mirror. Cuma beza dia ialah untuk concave mirror, dia punya center dan juga focal point berada di sebelah front side of the mirror. Dan untuk convex mirror, kita punya focal point dan juga center berada di sebelah back side of the mirror. Okay, so itu adalah beza di antara kedudukan point-point, 3 point tadi, which is vertex, center dan juga focal point, menggunakan dua cermin yang berbeza, which is concave mirror dan juga convex mirror. Dan dari segi calculation, radius R ialah 2 times the length of focal length. Ataupun focal length bagi mana-mana mirror adalah radius divided by 2. Yang seterusnya adalah berkaitan dengan ray diagram. So ray diagram ini ialah diagram yang mempunyai dua ray secara general, which is kita ada incident ray dan juga reflected ray. Dan fungsi ray diagram ini adalah untuk menentukan kita punya image dari segi dia punya orientation, dari segi dia punya size dan juga dia punya position. Now, untuk melukis ray diagram ini, kita perlukan 3 rule. So, kita ada 3 rules. Okay, rules yang pertama disebut kalau incident ray itu adalah parallel to principal axis, dan reflected ray kita akan kita lukis di mana dia akan passes through focal point F. Kemudian rule number 2 ialah kalau kita punya incident ray itu dilukis directed to the focal point F, maka kita punya reflected ray nanti akan parallel to principal axis. Dan yang ketiga ialah kalau kita punya incident ray itu nanti dilukis directed to center of the curvature C, maka dia punya reflected ray akan reflected back along the same path. Okay. So di dalam melukis ray diagram ini juga kita memerlukan scale. Okay, sekiranya ray diagram ini tidak dilukis menggunakan scale yang betul, dikuatiri bahawa kita tidak akan mendapat image yang kita mahukan mengikut karakteristik yang betul. Baik. So what are the scale yang kita gunakan di dalam ray diagram? So first kali kita akan ada satu horizontal line. This horizontal line kita panggil dia sebagai
principal axis. Okay. So dekat principal axis ini kita akan letakkan kita punya spherical mirror di tengah-tengah, di mana spherical mirror ini adalah perpendicular to principal axis. So spherical mirror ini boleh jadi sama ada dia adalah concave ataupun convex mirror. Kemudian dekat principal axis kita akan letakkan 4 markers. Okay. Kita ada 1, 2, 3 dan juga 4. Di mana tujuan ke-4 poin ini adalah untuk kita letakkan 2 poin penting, which is kita perlu letakkan center dan juga kita punya focal point lah. So itu kita akan gunakan ke-4 tadi. Baik, talk about the scale. Jarak daripada spherical mirror kepada first point ini adalah sebanyak 2 cm. Jarak daripada first point dengan second point will be again 2 cm. So this scale juga kita akan apply untuk kedua-dua point di sebelah kanan, jarak yang sama. Untuk spherical mirror, half of the height is 2 cm. And then the other height di sebelah bawah also 2 cm. Okay. Kemudian untuk kita punya objek kita akan gunakan arrow. Arrow itu akan pointing upward. Dan untuk scale objek, tinggi objek ialah 1 cm. Okay. Kemudian kita beralih kepada kita punya spherical mirror. Kita ada concave mirror di sebelah sini. Dan juga kita ada convex mirror. And since this mirror adalah spherical, bermaksud kita akan lukis dia secara melengkung, di mana jarak di antara vertical line dan lengkungan ini adalah sebanyak 0.2 cm. So, ini adalah scale yang kita akan gunakan dalam melukis ray diagram supaya kita boleh dapatkan karakteristik image yang kita mahukan. Baik, so sekarang kita akan lukis kita punya ray diagram menggunakan convex mirror. Okay. So, kita akan pergi kepada lukisan yang pertama. So, first kita ada principal axis. Kemudian kita tandakan 4 point. Dan juga di tengah-tengah kita akan letakkan convex mirror. So, ray diagram ini kita sudah lukis menggunakan scale yang saya sebutkan sebelum ini. Okay. So, sebelum kita boleh lukis, kita akan declare dahulu bahagian untuk kita punya convex mirror. So, untuk convex mirror di sebelah kiri akan menjadi front side. Dan juga di sebelah kanan akan menjadi back side of the mirror. So, untuk convex mirror, kita punya center dan juga kita punya focal point akan berada di sebelah back side. Kenapa? Sebab kalau kita lukis dia punya curve, okay, kita akan dapati dia punya circle dan center of course akan berada di dalam circle which is at the back side of the mirror lah. So, for that kita akan labelkan di sini sebagai F dan juga sebagai C. Kemudian kita ada vertex P lah. Baik. So, jarak di antara P dan juga F adalah focal length, italic F. Dan jarak di antara vertex dan C tadi adalah kita punya radius lah. Okay. So, now kita punya objek kita akan letakkan pada front of course. Kita akan letakkan dia di sebelah sini. Kemudian objek ini kita akan label dia sebagai O, which is object itself lah. So, O. Baik, kita akan lukis dia punya incident ray yang pertama menggunakan rule yang pertama di mana disebut incident ray itu kita akan lukis dia parallel with principal axis. So, bila dia parallel dengan principal axis bermaksud dia akan menjadi beginilah. So, this is your incident ray di mana dia adalah parallel dengan principal axis.
Kemudian apa akan berlaku kepada reflected ray kita tadi? Dia sebut reflected ray ini dia akan direflectedkan daripada point F ataupun focal point. So focal point kita sekarang berada di sini. So kita akan lukis reflected ray itu. Okay. So this will be your reflected ray. Okay, saya tidak boleh lukis reflected ray itu tembus di sini sebab of course so ini salah lah kalau kita lukis begini, salah. Sebab kita tahu di bahagian belakang backside of the mirror kita ada silver layer. So dia tidak boleh tembus lah. Okay, so tidak boleh ada sebarang reflected ray di bahagian backside of the mirror. So dia akan direflect dan dia akan naik beginilah. So that is kita punya ray yang pertama. Kemudian yang kedua, dia sebut kalau kita punya incident ray itu pergi kepada directed to the focal point F. Okay. Kemudian apa akan berlaku? Dia akan kena pantulkan dan dia akan selari dengan kita punya principal axis lah. So for that, dia punya reflected ray akan selari dengan principal axis. Okay. So sekarang ini kita sudah lukiskan dua rays. Okay. Kemudian kalau kita perhatikan, kita punya reflected ray yang pertama dia ke arah sini dan yang kedua adalah ke arah kiri. So image kita akan terbentuk hasil daripada intersection di antara kedua-dua reflected ray. But somehow sekarang kita punya reflected ray dia tidak bertemu. So for that, apa yang kita akan buat ialah kita akan extend dia punya garisan. So bila kita extend dia punya garisan, bermaksud kalau saya boleh extend di sebelah back side dengan menggunakan garis putus-putus. Saya akan dapati bahawa dekat point sini kita ada intersection di antara kedua-dua reflected rays tadi. So di sinilah kita punya image akan terbentuk lah. So image ini saya akan lukis. Okay, anak panah sama jugalah. Dia akan bentuk begini. Kemudian kita akan label dia sebagai image I. Okay. Now, apa karakteristik untuk image yang kita dapat dalam lukisan yang pertama? Okay. Yang pertama sekali ialah kita punya image berada di sebelah back side of the mirror. Kita tahu bahawa image tidak boleh terbentuk di belakang. So since image itu terbentuk di belakang, maka image ini kita akan panggil dia sebagai virtual image. Okay, itu sifat yang pertama. Kemudian dari segi orientation, okay, kita punya objek sekarang tunjuk arah atas, upward, dan kita punya image juga tunjuk arah upward. So since dia punya direction itu sama, orientation dia sama, so kita akan panggil dia sebagai upright ataupun tegak. Kemudian yang ketiga daripada segi dia punya sizing. Okay, kita punya image is smaller compare dengan kita punya objek. So image ini kita akan panggil sebagai diminish. Okay. So ini adalah 3 ciri-ciri ataupun karakteristik of image yang kita dapat daripada ray diagram yang pertama menggunakan convex mirror. Kemudian kita beralih kepada lukisan yang kedua di mana saya cuba ubah kedudukan kita punya objek sekarang. So objek kita sekarang kita majukan ke depan sedikit. Okay. Dan kita akan label dia sebagai O lah. So sama juga kita akan label front and also at the back. So untuk convex mirror kita punya center akan berada di belakang, sama juga dengan kita punya focal point C dan juga F. Okay. Kemudian kita akan start melukis dia punya ray diagram lah. So first kali kita akan lukis dia adalah paralel dengan principal axis. So incident ray. Kemudian kita punya reflected ray dia akan reflectedkan seolah-olah datang daripada focal point F.
So reflected ray. Okay, kemudian yang kedua, incident ray akan directed kepada kita punya focal point F. Okay, kemudian apa berlaku bila dia kena reflect, dia akan selari dengan kita punya principal axis. So of course bila kamu lukis, kamu perlukan ruler lah. Okay, mesti ada pembaris. Okay, again bila kita tengok sekarang, kita punya reflected ray satu ke sini dan satu lagi ke belakang. So these two will never intersect each other lah. So untuk dapatkan image, kita kena extend. Okay, to first reflected ray. Kemudian second reflected ray bila kita extendkan. Okay, kita akan dapat satu point di mana dia akan intercept. And at that point, kita akan dapatkan kita punya image lah. So kita boleh lukis kita punya image. Kemudian label dia sebagai I, which is image lah. Baik, dari segi dia punya karakteristik, number one ialah kita punya image terbentuk di sebelah belakang, which is not follow the nature of reflection, kan menjadi virtual image. Yang kedua ialah dari segi dia punya orientation, dia adalah sama macam kita punya objek pointing upward. So dia adalah upright ataupun menegak. Kemudian dari segi sizing, dia lebih kecil daripada objek. So ini kita panggil dia sebagai diminish. So kesimpulan dia adalah untuk convex mirror, tidak kisah di mana kedudukan kita punya objek, sama ada berada di point sini, sini ataupun any point. Okay, kita akan dapat dia punya karakteristik of image. Form adalah virtual, upright dan juga diminish. Baik, untuk ray diagram yang seterusnya, kita akan menggunakan concave mirror. So macam biasa, kita akan lukiskan kita punya principal axis. Kita ada concave mirror. Kemudian kita ada 4 point. Okay, semuanya dilukis menggunakan scale yang saya sebutkan sebelum inilah. Okay, kemudian kita kena letakkan point. So kita ada vertex dengan focal point F, that will be kita punya focal length. Dan vertex dengan kita punya center will be the radius. Baik, untuk concave mirror, di sebelah kiri adalah dia punya bahagian front dan di sebelah kanan adalah dia punya back side of the mirror. So kalau kita follow daripada segi dia punya curve, okay, dah dapat satu circle, which means center dia akan berada di sebelah front lah. Okay, so for that kita akan labelkan focal point F dan center di sebelah front side of the mirror. So objek akan sentiasa berada di front. Kalau kamu tengok di sini, so this will be your object. So kita akan label dia sebagai O lah. So untuk distance yang pertama, kita akan letakkan dia lebih jauh daripada jarak center kepada vertex P lah. Okay, baik. So kita akan lukis kita punya incident ray yang pertama. Disebut incident ray itu akan paralel dengan kita punya principal axis lah. Okay, so that will be your first incident ray. Kemudian disebut kita punya reflected ray akan direflectedkan dan akan lalu kepada focal point. Now since focal point kita sekarang berada di sebelah hadapan, so kita punya reflected ray akan kena reflect lah, pergi focal point. Okay, so as you can see juga sama macam tadi, kita tidak akan ada reflected ray di sebelah back side of the mirror. So tidak ada. Okay, baik, yang seterusnya ialah disebut kalau kita punya incident ray itu pass through kita punya focal point F. So kita akan lukis. Okay, dia akan pergi lalu dekat kita punya focal point F. Okay,
So this will be your incident. Kemudian bila dia kena reflect, dia akan selari dengan kita punya principal axis lah. So dia akan kena reflect. Okay, so ini saya betulkan. Baik, so bila kita lukis begini, kita akan dapati bahawa kita ada point of interception di sini, which is kita akan lukiskan kita punya image lah. Okay, so this will be your image lah. Okay, what are the characteristic of the image form? Okay, yang pertama sekali ialah kita punya image sekarang tu bentuk di sebelah front. Dan kita tahu bahawa that follow nature of reflection. So this image kita panggil dia sebagai real image sebab dia berada di front. Kemudian yang kedua, dari segi dia punya orientation. Kita punya objek pointing upward, kita punya image pointing downward. So dia adalah songsang. So songsang ini kita akan panggil dia sebagai sebagai inverted. Dan dari segi dia punya sizing, kalau kita boleh ukur dia punya tinggi, kita punya image adalah bit smaller compare dengan kita punya objek. So kita akan panggil dia sebagai diminish. So those are the characteristic untuk kita punya ray diagram yang pertama. Baik, untuk ray diagram yang kedua, kita akan anjakkan, kita akan letakkan kita punya objek berada pada point C. Okay. So sama juga kita akan label lagi front, back. Kemudian kita punya center dan juga focal point berada di sebelah hadapan lah. Okay. So kita akan repeat balik macam tadi. So first kita ada incident ray, selari dengan principal axis. Kemudian bila dia kena reflect, dia akan pass through kita punya focal point F. So that is R. Kemudian kita lukis yang kedua, incident ray akan lalu pada kita punya focal point F. Okay, incident ray. Kemudian kita punya reflected ray. Okay, so kita ada reflected ray lah. So dekat sini kita akan nampak, kita akan dapati bahawa kita punya image terbentuk pada intersection point di antara dua reflected ray. So kita akan lukis sana kita punya image lah. Okay. So that will be your image. So what are the characteristic of this image? The first one ialah dia juga adalah real sebab dia terbentuk di sebelah front side of the mirror. So dia adalah real image. Okay, dari segi dia punya orientation, dia adalah inverted. Okay, dia adalah inverted sebab dia adalah songsang kepada kita punya objek. And finally, dari segi sizing, kalau kita boleh ukur dia punya ketinggian objek dan juga ketinggian image ini, kedua-duanya adalah sama. So kita akan panggil dia sebagai same size. Okay. So kita beralih kepada lukisan ketiga melibatkan concave mirror. Okay, di mana objek kita sekarang akan berada in between 2 points tadi. Okay. So untuk concave mirror di sebelah kiri adalah front. Kemudian di sebelah kanan adalah back side of the mirror. Kemudian vertex dengan F, focal point adalah focal length. Vertex dengan center adalah radius. So sini kita ada focal point F dan juga kita ada center. Okay.
So center dan juga focal point akan berada di sebelah front untuk concave mirror sebab dia punya curve sekarang ialah ke arah front lah. Okay. And this will be kita punya objek O. Alright, so kita akan lukis incident ray yang pertama which is parallel to principal axis. Kemudian disebut kalau dia kena reflect, dia akan lalu pada focal point F which is di sebelah front. So this will be reflected ray yang pertama. Okay, kemudian kita lukis lagi incident ray yang kedua, di mana incident ray ini akan lalu kepada kita punya focal point F lah. Okay, so dia akan lalu incident, kemudian bila sampai kepada mirror dia akan kena reflect, dan bila dia kena reflect dia akan paralel dengan kita punya principal axis lah. Okay, so here will be kita punya second reflected ray, and we know that di sini kita ada point of interception, so kita akan hasilkan kita punya image di sana. And then don't forget label dia sebagai image I lah. Baik, dari segi karakteristik number 1, kita punya image terbentuk di sebelah front. Okay, bila di sebelah front bermaksud image ini adalah real image. Kemudian dari segi orientation, kita punya objek ke atas, kita punya image ke bawah. So dari segi orientation dia adalah songsang ataupun inverted. Dari segi sizing, kita punya image sekarang jauh lebih besar daripada kita punya objek. So that's why kita akan panggil dia sebagai membesar ataupun magnified. Okay. Kemudian kita akan pergi kepada lukisan yang keempat. Okay, so untuk lukisan yang keempat sama juga, dekat front side dan juga back side. So untuk concave mirror, kita punya center dan juga focal point berada di sebelah front lah. Okay, saya lukiskan di sini. So this will be our object O. Baik, so first kita akan lukis incident ray daripada objek. Incident ray akan pergi kepada kita punya mirror. Kemudian dia akan sebut bila kena reflect dia akan lalu kepada kita punya focal point F lah. Okay, so this will be reflected ray yang pertama. Okay, kemudian sekarang ini kalau ikutkan, kita kena lukis incident ray itu lalu kepada F. But since kita punya objek sekarang berada betul-betul pada point F, so kita tidak boleh lukis lah. That's why lah kenapa kita akan menggunakan ray yang ketiga. Okay, di mana ray yang ketiga disebut dia akan seolah kita punya incident itu datang daripada center of the curvature. So in other words, sebenarnya kita boleh lukis dia beginilah. So I. Okay. And then dia sebut bila kita punya incident ray itu seolah datang daripada center, dia akan kena reflect balik kepada center by the same path lah, along the same path. Okay, so which mean kita punya reflected ray nanti bila dia sampai kepada cermin, dia akan menggunakan line yang sama. Okay, dia menggunakan line yang sama, so this will be kita punya reflected ray lah. Okay, so sekarang ni kalau kita tengok kepada kedua-dua reflected ray ini, dia juga tidak bertemu ataupun dia tidak akan intercept lah. So untuk dia boleh intercept, apa kita akan buat? Kita akan extendkan dia, which is kita akan go for the kita punya back side of the mirror. So kita akan lukis, dan satu lagi juga kita akan lukis lah. Okay, for some reason kedua-dua line ini tidak akan bertemu ataupun dia tidak akan intercept lah. So for that kita akan sebut
since tidak ada interception yang boleh menghasilkan image di antara dua reflected ray, maka untuk lukisan yang keempat di mana kita punya objek berada betul-betul pada focal point, image dia adalah pada infinity. Okay, so dia berada pada infinity lah. So itu yang keempat. Kemudian untuk ray diagram yang seterusnya, ray diagram yang kelima, okay, di mana kita akan letakkan kita punya objek berada paling hampir dengan kita punya mirror lah. So untuk concave, so this will be front and also back side of the mirror. So since dia punya curve sama juga macam tadi, okay, sebelah front, so which mean kita punya center dan juga focal point berada di sebelah front lah. So this will be kita punya focal point dan juga center, vertex. So jarak P dengan F adalah focal length, P dengan C adalah kita punya radius. Okay, so kita akan lukis dia punya ray diagram lah. So first kali incident ray akan pergi kepada kita punya mirror, so label sebagai I. Kemudian kalau dia kena reflect, dia akan pass through kita punya focal point F lah. Okay, so kita ada reflected ray. Kemudian sama juga saya tidak boleh lukis daripada objek pergi kepada F, so tidak boleh. So kita akan gunakan yang ketiga tadi, di mana kita punya incident ray, okay, seolah datang daripada center. Okay. Kemudian bila dia kena reflect, dia akan menggunakan path yang sama dan dia akan patah balik kepada center lah. So sampai kepada cermin, dia akan patah balik kepada dia punya center. So that is reflected ray yang kedua. So sama juga kita punya kedua-dua reflected ray tidak bertemu ataupun dia tidak intercept. So apa yang perlu kita buat ialah kita kena extend lah. So bila kita extend, kita akan extend kepada back side of the mirror menggunakan garis putus-putus. Okay, so bila kita extend, kita akan dapati ada point of interception di sinilah. So which mean di sana akan terbentuk kita punya image. So kita akan lukis kita punya image here. Label dia sebagai I, which is kita punya image lah. Okay, so what are the characteristic of the image? The first one, kita punya image sekarang berada di sebelah mana? Di sebelah back side of the mirror. Kita tahu bahawa kalau reflection, image tidak boleh terbentuk di belakang. But since kita punya image ini terbentuk di belakang, bermaksud dia adalah virtual lah. Okay, dari segi orientation, okay, kita punya objek pointing upward, image kita pun pointing upward, so dia akan adalah menegak, tegak ataupun upright lah. Okay, dari segi sizing, obviously kita punya image lebih besar daripada kita punya objek, so dia adalah magnified. Okay, so basically sebenarnya kita boleh buat kesimpulan. Okay, mungkin agak sukar untuk hafal semua karakteristik of the image. Basically kita boleh hafal menggunakan kaedah yang saya akan tunjukkan di bawah ini. Okay, so di bawah ini kita ada position of your object. Okay, kita ada position, ada 5 position untuk concave mirror. Okay, so untuk concave mirror, which is this is your concave mirror. So this is front and also back side of the mirror. So this point will be center and this point will be focal point F lah, sebab kita punya curve tadi berada di sebelah hadapan. Okay, so paling senang mengingat ialah dekat position semasa kita punya objek berada pada focal point F tadi, image dia adalah at infinity. Okay, so kita akan start letak di sana, dia adalah infinity. Okay, so dia akan start dengan real dan real.
Kemudian infinity, bila lepas infinity dia akan menjadi virtual. So bila dia adalah real image, dia mesti inverted. Inverted, inverted dan inverted. Bila dia virtual, dia mestilah upright. Okay. Kemudian kita punya sizing, okay, dia akan start daripada yang kecil dahulu. So dia akan start dengan diminish, kemudian same size, kemudian dia membesar menjadi magnified, and lastly dia akan jadi magnified. So ini adalah cara untuk kita mengingat, okay, karakteristik of the image yang kita akan bentuk, di mana kedudukan objek kita untuk concave mirror. Okay. So kita akan beralih kepada calculation. So first kita panggil dia sebagai linear magnification, pembesaran secara linear. Kemudian kita ada equation for spherical mirror. Now simbol bagi linear magnification adalah capital M, di mana untuk mengira linear magnification ini kita akan ada dua equation. The first one ialah di mana linear magnification M is equal to negative V divided by U. So what is V? V is kita punya image distance from mirror, while U pula adalah kita punya object distance from mirror. Okay. Equation yang kedua untuk mengira linear magnification, kita akan kira dia punya magnitude sahaja. So saya letakkan dia dalam modulus M lah, di mana dia adalah height of the image divided by height of the object. So HI over here ialah kita punya height of image, dan HO adalah height of object. Okay. Kemudian untuk equation for spherical mirror, dia adalah 1 over F is equal to 1 over U plus 1 over V, di mana F adalah kita punya focal length of the mirror, U ialah object distance, and then V adalah image distance from the mirror. Okay. So di dalam topik geometrical optics ini, ataupun di dalam topik subtopik mirror ini, kita juga akan apply sign convention, which means kita akan ada positif dan juga negatif bagi certain quantity. Okay. So quantity yang saya maksudkan dia ada 5 di sini. First kita ada object distance, kita ada image distance, focal length, radius dan juga linear magnification. So bila kita menggunakan calculation, bila kita jumpa ke 5 quantity ini, kita perlu ada sign sama ada positif ataupun negatif, dan itu adalah compulsory. Baik. So untuk tentukan dia adalah positif or negatif, sebenarnya kita boleh gunakan konsep daripada reflection itu sendiri. Okay. So let's say this is your mirror. So kemudian this will be the front side and this will be the back side, because kita ada dia punya silver layer di sebelah belakang. Kita punya objek akan sentiasa di sebelah front. So objek mesti berada di sebelah hadapan. So bila berlakunya reflection, okay, dan kita akan form kita punya image di sebelah front. So this image kita panggil sebagai real, dan image yang terbentuk di belakang adalah virtual. Okay. So from there kita boleh nampak bahawa front side ialah kawasan di mana kita punya reflection itu should take place and not at the back side.
So from there kita boleh sebut bahawa anything at front dia akan menjadi positif. Anything at the back side will be negative. So, kalau kita pergi kepada object distance ataupun U di mana jarak objek daripada objek kepada mirror. So, since objek kita mesti berada di sebelah front. Okay? So, kita punya U always akan menjadi positif, which is dia mestilah berada di front, and also dia adalah real object. So dalam silibus kamu kita tidak akan bincangkan berkaitan dengan objek yang menggunakan negatif lah. Okay. Kemudian untuk image, okay, untuk image distance ataupun V, image kita akan sentiasa berada di hadapan. Okay. So kalau dia di hadapan bermaksud dia adalah positif, so dia adalah terbentuk di front, and that also real image. Okay. So what if kalau kita punya image itu V dia adalah negatif. So negatif bermaksud dia adalah di sebelah belakang sebab dia adalah at the back side of the mirror, and dia adalah image jenis virtual. Dari segi focal length, okay, focal length, kalau kita boleh lukis kita punya mirror tadi, kita akan kekalkan lagi bahawa front akan positif, back adalah negatif. So kalau dia adalah concave mirror, okay, sebelah kiri adalah front, sebelah kanan adalah back. So kalau kita lukiskan dia punya circle tadi, kita punya center akan berada di sebelah front dan focal point pun berada di front lah. Okay. So kita sebutkan tadi bahagian front ialah bahagian yang positif. So untuk concave mirror, focal point dan juga focal length berada di sebelah front. So that's why lah bila focal length itu adalah positif, dia merujuk kepada concave mirror. Okay. So sama juga untuk radius, concave mirror akan mempunyai radius yang positif lah. Okay. Dan kalau dia adalah jenis convex, okay, jenis convex. So this is front and this is back lah. So kita punya center berada di sebelah back. Okay, so kita ada focal point F dan kita ada center lah. Okay, so all di sebelah back side. So kita nampak di sini bahawa back akan jadi negatif. So from there kita tahu bahawa kalau dia melibatkan convex mirror, maka dia punya focal length akan menjadi negatif. So F akan jadi negatif kalau dia adalah convex mirror. Dan sama juga kalau dia punya radius negatif adalah untuk convex mirror. So focal length adalah F dan radius adalah R lah. Okay. Baik, yang kemudian dari segi dia punya magnification ataupun linear magnification, kalau dia M itu adalah positif dalam calculation, so kita boleh sebut dia adalah upright image. Dan kalau kita kira M mendapat negatif, bermaksud dia adalah inverted image. So sign daripada linear magnification sama ada positif atau negatif, sebenarnya dia beritahu dia punya orientation, sama ada dia akan jadi upright image ataupun inverted image. Okay. Okay, yang seterusnya ialah example 6.12. Soalan dia adalah an object is placed 10 cm in front. Okay, so disebut object is placed 10 cm in front. So bila dia in front, okay, in front bermaksud kita punya objek itu adalah U, object distance dengan kita punya mirror adalah positive 10 cm.
And why is positive? Sebab positif menunjukkan di bawah dia adalah front. Okay. Kemudian in front of concave mirror whose focal length is 15 cm. So focal length is equal to positif ataupun negatif. Okay, so just recall. Untuk concave mirror, bentuk dia begini. So this will be front, this will be back. So kita sebutkan tadi kalau front, anything at front will be positive, anything at the back will be negative. So kalau dia concave mirror, center dia berada di hadapan lah. So over here we have center and then we have focal point. Jarak di antara focal point dan juga kita punya mirror ataupun kita punya vertex ialah focal length lah. So since focal length ini berada di sebelah front dan front tadi adalah positif, so F untuk concave mirror adalah positif 15 cm. Okay. Okay. Kemudian dia tanya what is the position of the image. So kita mau cari image distance lah dan dia punya location. So untuk cari position of the image kita akan menggunakan equation for spherical mirror di mana dia adalah 1 over F is equal to 1 over U plus 1 over V. Okay. Kemudian F kita tadi adalah positif 15. So saya kena masukkan lah. Dia akan jadi positif 15. Okay, masukkan di sign sekali. 1 over U. U kita objek ialah 1 over 10. Positif. Okay, positif 10 cm. Plus 1 over V. Now notice that di dalam calculation saya tidak convertkan sentimeter ini kepada meter. Okay, so dekat kita punya chapter ini kita ada exception. Okay, so kita akan kekalkan dia dalam sentimeter ataupun any unit yang dia bagilah. Okay, so 1 over V is equal to, so dia akan jadi 1 over, okay, positif 15 minus 1 over positif 10. So ini kau boleh masukkan langsung dalam kalkulator lah. So 1 over V will be equal to, so kita akan dapat dia sebanyak negatif 0.033 cm. And then nilai V ataupun image distance dia akan menjadi, okay, dia akan dapat sebanyak negatif 30 cm. So untuk jawapan ini kita kena pecahkan lah. Okay, kita kena pecahkan. Okay, satu nilai V ini kita ada sign dia which is negative. And 30 cm ialah dia punya magnitude. So this sign akan tunjukkan dia punya location. Dan this magnitude akan bagi tahu dia punya distance. So soalan tanya what is the position of the image. So kalau V itu negatif, so image kita akan terbentuk di sebelah belakang ataupun back side of the mirror. And what is the distance from the mirror is equal to 30 cm. So when we talk about position, so jawapan dia ialah the image is from 30 cm. So bila dia negatif, V adalah negatif, bermaksud kita punya image adalah virtual dan dia adalah terbentuk at the back side of the mirror. So dari segi position saya boleh sebut image is from 30 cm, that is the distance behind the mirror. So behind di sini juga merujuk kepada back side of the mirror lah. Okay.
So ini adalah jawapan kalau ditanya what is the position of the image. Okay. Okay, yang seterusnya untuk soalan B, dia tanya what is the linear magnification M and state the properties of the image, ataupun dia adalah characteristic of the image lah. Okay, kalau kita recall balik daripada part A tadi, kita punya object distance U adalah positif 10 cm. Kemudian kita punya focal length, since kita menggunakan concave mirror, which is dia punya focal length berada, focal point berada di depan, so dia punya focal length akan menjadi positif lah, positif 15 cm. Kemudian kita punya image distance V, just now kita akan dapat dia sebanyak negative 30 cm sebab dia terbentuk di belakang. So dia adalah virtual dan dia terbentuk di belakang. Okay. So far itu yang terdapat daripada soalan A. Baik, untuk mengira magnification M, kita akan gunakan negative V over U. So negative over here. V kita tadi adalah negative 30 cm. Okay, kemudian kita punya U tadi adalah positive 10 cm. So bila kita kira, kita akan dapat magnification kita adalah sebanyak positive 3. So dekat sini juga kita akan pisahkan. So kita ada sign dia which is positive, dan ini adalah dia punya magnitude. Or in other words, dia adalah modulus M. Okay. So, bila M kita adalah positif. Okay, kalau kita rujuk pada table tadi, dia M is positive. Therefore, kita punya image adalah jenis upright image. Kemudian, dari segi magnitude, okay, dari segi magnitude ini sebenarnya dia ada 3. Okay, dia ada 3. First kali ialah kalau kita punya magnitude itu is less than 1, bermaksud dia adalah diminish. Bermaksud dia adalah lebih kecil. Kalau kita punya magnitude itu is equal to 1, then which mean dia adalah same size. Dan kalau kita punya magnitude of magnification, linear magnification is greater than 1, which mean dia adalah magnified. Okay, so kalau kita tengok di sini, dia adalah 3. And we know that 3 is greater than 1. So from there, kita boleh sebut bahawa the image is magnified. Okay, so what are the properties or what are the characteristic of the image? The first one, kita boleh buat kesimpulan di sini, dia adalah virtual sebab dia punya V negatif. So the image will be virtual, upright and magnified. Okay. So with that solution for example 6.12b, so I think that's all for our subtopic mirror for today. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.